Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ashifa yang Allah muliakan, terima kasih karena hari ini Anda memilih singgah. Terima kasih karena Anda tidak sekadar lewat, tidak sekadar mendengar, tapi benar-benar meluangkan waktu. Percayalah, kehadiran Anda di sini adalah bentuk perhatian Allah kepada hati Anda. Anda tidak kebetulan menonton video ini. Tidak ada satupun langkah yang luput dari pengaturan Allah. Jika hari ini Anda sampai pada kalimat ini, berarti ada pesan yang sedang Allah sampaikan secara perlahan, lembut, tapi tepat sasaran. Sekarang dengarkan baik-baik. Kalimat ini mungkin terdengar sederhana, tapi akan mengguncang hati Anda. Banyak orang gagal bertemu jodohnya bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena hatinya terlalu sibuk memaksa. Ya, memaksa waktu, memaksa orang, memaksa keadaan, bahkan tanpa sadar, memaksa takdir. Sahabat Ashifa, berapa kali Anda berkata dalam hati, aku sudah berdoa tapi kenapa belum juga? Aku sudah bersabar tapi kenapa rasanya semakin jauh? Aku sudah pasrah tapi kenapa hati masih lelah? Jika pertanyaan itu pernah singgah di dada Anda, tetaplah di sini. Jangan kemana-mana, karena ini bukan video biasa. Ini adalah pengingat tentang satu jalur yang sering disebut, tapi jarang benar-benar dipahami. Jalur langit. Jalur langit bukan tentang meminta sebanyak-banyaknya. Jalur langit adalah tentang memperbaiki sedalam-dalamnya. Banyak orang datang kepada Allah hanya ketika hatinya patah. Datang dengan air mata, tapi pergi tanpa perubahan. Datang dengan harapan, tapi tidak dengan kesiapan. Lalu kecewa ketika doa terasa menggantung. Padahal Allah tidak pernah menggantung doa. Allah hanya sedang menata ulang hati kita. Sahabat Ashifa, jodoh itu bukan hadiah untuk orang yang paling cantik atau paling tampan. Jodoh adalah amanah untuk orang yang siap menjaga. Dan kesiapan itu tidak diukur dari seberapa sering kita berkata ingin menikah, tapi seberapa serius kita memperbaiki diri saat belum ada siapa-siapa. Coba jujur pada diri sendiri. Apakah selama ini kita benar-benar mendekat kepada Allah, atau hanya mendekat saat butuh? Apakah salat kita sudah menjadi pertemuan, atau masih sekadar kewajiban? Apakah doa kita benar-benar menyerahkan, atau diam-diam mengatur? Disinilah banyak hati terjebak. Kita berkata pasrah, tapi masih marah ketika kenyataan tidak sesuai rencana. Kita berkata ikhlas, tapi kecewa ketika Allah memilih jalan yang berbeda. Padahal, bisa jadi jalan itulah yang menyelamatkan kita. Sahabat Ashifa, Allah tidak pernah salah mempertemukan, dan tidak pernah salah menunda. Setiap jeda punya makna, setiap penantian punya fungsi. Bisa jadi Allah sedang membersihkan luka lama Anda. Bisa jadi Allah sedang menjauhkan Anda dari orang yang tampak baik, tapi tidak baik untuk iman Anda. Bisa jadi Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi versi diri yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih siap mencintai dengan cara yang benar. Jika sampai di titik ini hati Anda mulai terasa hangat, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai aliran energi positif, sebagai tanda bahwa Anda siap belajar menyerahkan urusan jodoh kepada Allah dengan cara yang lebih dewasa. Sekarang mari kita masuk lebih dalam. Jalur langit tidak bekerja dengan cara instan. Ia bekerja dalam diam. Ia tumbuh dalam konsistensi. Doa yang paling kuat bukan doa yang paling keras suaranya, tapi doa yang paling lurus niatnya. Doa yang disertai perbaikan diri. Doa yang tidak menuntut hasil cepat, tapi meminta hasil tepat. Sahabat Ashifa, seringkali kita meminta jodoh yang solih, tapi lupa bertanya, sudahkah aku menjadi pribadi yang layak untuk orang solih? Kita meminta pasangan yang sabar, tapi diri kita sendiri mudah marah. Kita meminta pasangan yang setia, tapi hati kita masih suka membandingkan. Allah Maha Adil. Dia mempertemukan sesuai kesiapan, bukan sekadar permintaan. Di titik inilah bagian kedua perjalanan ini dimulai. Saat kita sadar bahwa menjemput jodoh lewat jalur langit berarti membangun hubungan yang benar dengan Allah terlebih dahulu. Salat yang dijaga bukan karena takut ditinggal,
tapi karena rindu bertemu. Istighfar yang dilazimkan bukan karena dosa besar saja, tapi karena sadar diri ini penuh kekurangan. Sabar yang dipilih bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena percaya Allah sedang bekerja. Sahabat Ashifa, sabar itu aktif. Sabar itu bergerak. Sabar itu tetap taat meski belum diberi. Tetap bersih meski belum ditemani. Tetap berharap tanpa memaksa. Allah mencintai hamba yang seperti ini. Hamba yang tidak mendikte, tapi mempercayai. Dan percayalah, ketika jalur langit sudah kuat, jalur bumi akan Allah mudahkan. Pertemuan yang tidak disangka, waktu yang terasa pas, hati yang tiba-tiba tenang. Itulah tanda bahwa Allah sedang menggenapkan. Kita masuk ke bagian terakhir dengan satu kunci penting. Jangan pernah memaksa takdir atas nama doa. Ikhlas bukan berarti berhenti berharap. Ikhlas berarti menyerahkan cara dan waktu kepada Allah sepenuhnya. Kita tetap berikhtiar, tetap menjaga diri, tetap membuka hati, tapi tidak menggenggam hasilnya terlalu keras. Sahabat Ashifa, jodoh yang dari Allah tidak datang dengan rasa cemas berlebihan. Ia datang membawa ketenangan, datang membawa keyakinan, datang membawa rasa cukup. Jika hari ini Anda masih sendiri, bukan berarti Anda tertinggal. Bisa jadi Anda sedang diselamatkan dari pilihan yang salah. Allah tahu siapa yang Anda butuhkan, bukan hanya siapa yang Anda inginkan. Jika video ini berbicara pada hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan. Biarkan pesan ini sampai pada hati-hati lain yang sedang lelah menunggu. Dan sebelum Anda pergi, tuliskan kembali angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa, sebagai penyerahan, sebagai tanda bahwa Anda siap menjemput jodoh lewat jalur langit tanpa memaksa takdir, dan sepenuhnya percaya pada rencana Allah. Sahabat Ashifa yang Allah jaga hatinya, jika Anda masih bertahan sampai bagian ini, ketahuilah satu hal penting. Allah sedang menguatkan Anda. Tidak semua orang sanggup bertahan mendengar kebenaran tentang dirinya sendiri. Tidak semua orang mau jujur bahwa penantian jodoh bukan hanya soal belum bertemu, tapi juga soal belum siap sepenuhnya. Di bagian pertama kita sudah menyentuh satu kesadaran besar, bahwa jalur langit bukan jalan pintas, melainkan jalan pembenahan. Maka di bagian kedua ini, mari kita masuk lebih dalam. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering dihindari, tapi justru menjadi kunci. Kesiapan diri di hadapan Allah. Sahabat Ashifa, banyak orang berkata ingin jodoh terbaik, tapi jarang yang bertanya, aku sudah sejauh apa menjadi versi terbaik diriku? Kita hidup di zaman di mana keinginan bergerak lebih cepat daripada kedewasaan. Hati ingin ditemani, tapi jiwa belum selesai dibenahi. Padahal Allah tidak akan menitipkan amanah besar kepada hati yang masih rapuh tapi keras kepala. Jodoh bukan sekadar status. Jodoh adalah tanggung jawab, dan Allah Maha mengetahui siapa yang mampu memikulnya. Coba renungkan ini pelan-pelan. Ketika Allah belum mempertemukan, bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi Allah sedang melindungi. Melindungi Anda dari hubungan yang akan membuat Anda jauh darinya. Melindungi Anda dari orang yang hanya hadir saat senang, tapi pergi ketika iman diuji. Allah lebih tahu masa depan Anda daripada Anda sendiri. Sahabat Ashifa, jalur langit mengajarkan satu prinsip penting. Jangan sibuk mencari siapa jodohku, sebelum bertanya siapa aku di hadapan Allah. Karena kualitas hubungan kita dengan manusia, sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan kita dengan Allah. Salat yang sering ditunda akan melahirkan hati yang mudah menunda kebaikan. Doa yang asal-asalan akan melahirkan harapan yang tidak terarah. Istighfar yang jarang akan membuat hati mudah merasa paling benar. Semua ini perlahan membentuk karakter, dan karakter inilah yang kelak dibawa ke dalam pernikahan. Banyak rumah tangga runtuh bukan karena kurang cinta, tapi karena masing-masing lupa menghadirkan Allah dalam keseharian. Maka Allah sedang mengajari Anda dari sekarang. Mengajari sabar sebelum bertemu. Mengajari ikhlas sebelum memiliki. Mengajari tanggung jawab sebelum dimintai pertanggungjawaban. Sahabat Ashifa, jangan remehkan masa sendiri.
Masa ini bukan masa kosong. Ini masa pengisian. Masa di mana Allah sedang membangun pondasi agar ketika bangunan itu berdiri, ia tidak mudah roboh. Jika hari ini Anda masih merasa sering kecewa, sering membandingkan, sering bertanya kenapa dia bahagia sementara aku masih begini, itu bukan tanda Anda lemah. Itu tanda Anda manusia. Tapi disinilah pilihan diuji. Apakah Anda mau membawa rasa itu kepada Allah, atau melampiaskannya kepada dunia? Allah tidak pernah meminta kita kuat sendirian. Allah hanya meminta kita datang. Sahabat Ashifa, jalur langit tidak menuntut Anda menjadi sempurna. Allah hanya ingin Anda jujur. Jujur pada luka, jujur pada harap, jujur pada kekurangan. Karena dari kejujuran itulah Allah mulai bekerja. Sering kali kita berdoa, "Ya Allah, berikan aku jodoh yang baik." Tapi jarang berdoa, "Ya Allah, jadikan aku pribadi yang baik." Kita meminta dipertemukan, tapi lupa meminta dibentuk. Padahal Allah lebih mencintai doa yang ingin diperbaiki, bukan hanya diberi. Di titik ini, tuliskan 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi niatkan sebagai pengakuan bahwa Anda sedang belajar memperbaiki diri bersama Allah. Sahabat Ashifa, ada satu hal lagi yang sering menjadi penghambat jalur langit, yaitu dendam masa lalu. Luka yang belum selesai, kepercayaan yang hancur lalu disimpan rapi. Padahal hati yang penuh beban sulit menerima hadiah baru. Allah ingin membersihkan itu terlebih dahulu. Bukan untuk menyakiti Anda, tapi untuk menyembuhkan. Setiap orang yang pernah hadir dan pergi, setiap janji yang tidak ditepati, setiap perasaan yang dikhianati, semua itu tidak sia-sia. Allah mencatatnya sebagai pelajaran, bukan hukuman. Tapi pelajaran itu hanya berguna jika Anda mau melepaskan, bukan menyimpannya sebagai senjata. Sahabat Ashifa, jalur langit bekerja ketika kita berhenti berkata kenapa aku, dan mulai berkata apa yang bisa aku pelajari. Saat itulah hati naik level. Dan ketika hati naik level, pertemuan pun ikut naik kualitasnya. Allah tidak akan mempertemukan Anda dengan orang yang salah, kecuali untuk mengajarkan sesuatu. Dan Allah tidak akan menunda orang yang tepat, kecuali untuk mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Percayalah, tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa izin Allah. Dan tidak ada satupun penantian yang Allah biarkan sia-sia. Sekarang kita mulai mendekati pintu bagian ketiga. Disinilah banyak orang gagal melanjutkan. Karena bagian berikutnya bukan lagi tentang memperbaiki, tapi tentang melepaskan. Melepaskan kendali, melepaskan ekspektasi berlebihan, melepaskan keinginan untuk mengatur cara Allah bekerja. Sahabat Ashifa, menjemput jodoh lewat jalur langit berarti siap menerima apapun keputusan Allah dengan lapang dada. Bukan berarti berhenti berharap, tapi berhenti memaksa. Karena ketika kita memaksa, kita lelah. Ketika kita menyerahkan, kita tenang. Dan ketenangan itulah tanda bahwa Allah sedang mendekatkan jawaban. Jika sampai di titik ini hati Anda terasa lebih ringan, jangan pergi dulu. Bagian terakhir akan menguatkan satu hal yang paling sulit, tapi paling membebaskan. Tentang ikhlas yang sebenarnya, tentang percaya tanpa syarat, tentang yakin bahwa Allah tidak pernah salah memilihkan jodoh untuk hambanya. Tetap di sini, karena yang Allah siapkan setelah sabar, tidak pernah main-main. Sahabat Ashifa yang Allah tenangkan hatinya, jika Anda sudah sampai di bagian ketiga ini, percayalah, ini bukan tentang kuat atau tidaknya Anda bertahan menonton. Ini tentang hati Anda yang sedang dipeluk oleh Allah. Tidak semua orang siap sampai pada tahap ini. Karena bagian ini bukan lagi tentang memahami, tapi tentang melepaskan. Dan melepaskan adalah ujian yang paling sunyi, tapi paling berat. Di bagian sebelumnya kita belajar memperbaiki diri, membersihkan niat, dan menguatkan hubungan dengan Allah. Maka sekarang kita masuk pada puncaknya. Tentang bagaimana menjemput jodoh lewat jalur langit tanpa memaksa takdir, tanpa mendesak waktu, tanpa mengatur cara Allah bekerja. Sahabat Ashifa, banyak orang mengira ikhlas itu mudah. Padahal ikhlas bukan perkara lisan.
Ikhlas bukan sekadar berkata aku serahkan semuanya kepada Allah, lalu hati kita tenang. Ikhlas itu proses panjang. Ikhlas adalah ketika doa tetap naik, tapi tuntutan turun. Ketika harap masih ada, tapi paksaan sudah tidak lagi mengikat dada. Masalahnya, seringkali kita berdoa sambil menggenggam. Kita meminta, tapi sambil mengatur. Kita menyerahkan, tapi masih ingin memastikan hasilnya sesuai keinginan. Disinilah hati menjadi lelah. Bukan karena Allah tidak mengabulkan, tapi karena kita tidak benar-benar melepas. Allah tidak pernah meminta kita berhenti berharap. Allah hanya meminta kita berhenti mendikte. Sahabat Ashifa, coba dengarkan ini dengan hati yang jujur. Jodoh yang dipercepat dengan paksaan seringkali membawa luka. Jodoh yang ditunggu dengan sabar membawa ketenangan. Banyak orang tergesa karena takut tertinggal, takut usia, takut omongan, takut sendirian. Padahal yang paling perlu ditakuti bukan terlambat menikah, tapi salah memilih teman hidup. Allah lebih tahu mana yang menyelamatkan iman Anda, bukan hanya perasaan Anda. Jika hari ini Allah masih menahan, itu bukan karena Anda kurang doa. Bisa jadi karena Allah sedang menjaga. Menjaga agar Anda tidak masuk ke hubungan yang menguras jiwa. Menjaga agar Anda tidak mencintai dengan cara yang salah. Menjaga agar ketika waktunya tiba, Anda mencintai dengan utuh dan dewasa. Sahabat Ashifa, jalur langit mengajarkan satu hal penting. Tenang itu tanda. Hati yang tenang adalah sinyal bahwa Allah sedang memegang kendali. Ketika hati masih gelisah, masih cemburu berlebihan, masih membandingkan hidup dengan orang lain, bisa jadi disitulah Allah sedang meminta kita berhenti sejenak dan kembali fokus padanya. Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa ujian, tapi Allah menjanjikan kecukupan bagi hati yang berserah. Di titik ini, banyak orang salah paham. Mereka mengira berserah berarti berhenti bergerak. Padahal tidak, kita tetap berikhtiar, tetap memperbaiki diri, tetap membuka ruang kebaikan. Tapi hasil akhirnya kita serahkan sepenuhnya pada Allah, tanpa syarat, tanpa ancaman, tanpa kecewa berlebihan. Sahabat Ashifa, perhatikan ini baik-baik. Ketika Anda berhenti memaksa, hidup mulai terasa ringan. Ketika Anda berhenti mengejar dengan gelisah, ketenangan datang pelan-pelan. Dan ketika hati sudah tenang, Allah biasanya menghadirkan jawaban dari arah yang tidak disangka. Banyak pertemuan indah lahir dari hati yang sudah selesai dengan masa lalunya. Banyak jodoh baik datang saat seseorang sudah tidak lagi sibuk bertanya kapan. Karena di saat itulah, hati benar-benar siap menerima. Allah tidak pernah salah waktu. Yang sering salah adalah persepsi kita tentang cepat dan lambat. Sahabat Ashifa, jika hari ini Anda masih sendiri, jangan jadikan itu alasan untuk merasa gagal. Bisa jadi Allah sedang memberi Anda hadiah bernama waktu. Waktu untuk mengenal diri sendiri. Waktu untuk mendekat pada Allah. Waktu untuk menyembuhkan luka yang belum sempat disembuhkan ketika masih sibuk mencintai orang lain. Dan ingat satu hal ini, Allah tidak pernah menyiapkan jodoh untuk membuat hambanya semakin jauh darinya. Jodoh yang dari Allah akan membawa Anda lebih dekat kepada Allah, lebih lembut akhlaknya, lebih tenang hatinya. Jika seseorang membuat Anda semakin lalai, semakin gelisah, semakin jauh dari Allah, maka boleh jadi itu bukan kehilangan, tapi penyelamatan. Sahabat Ashifa, jalur langit selalu berujung pada kebaikan, meski jalannya tidak selalu mudah. Allah Maha mengetahui isi hati Anda, bahkan yang tidak sanggup Anda ucapkan. Maka jangan ragu menyerahkan semuanya. Tidak ada yang lebih aman daripada menitipkan urusan kepada Allah. Sekarang, mari kita tutup perjalanan ini dengan kesadaran penuh. Tulis angka 77 di kolom komentar. Niatkan sebagai doa, sebagai penyerahan, sebagai simbol bahwa Anda siap percaya pada rencana Allah, tanpa syarat, tanpa paksaan. Dan sebelum Anda pergi, ingatlah satu pesan terakhir ini. Jodoh tidak datang ketika kita paling kesepian. Jodoh sering datang ketika kita paling siap. Siap menerima, siap menjaga, siap berjalan bersama menuju ridha Allah.
Teruslah berada di jalur langit. Teruslah memperbaiki hubungan dengan Allah. Karena ketika Allah sudah ridha, pertemuan yang paling indah tidak akan pernah salah alamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.